Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila wali walidina wa bi jami'i hajatina al-kiram. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal a'malis shalihati wal ihsan wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa sayyidil insan nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Di pagi hari ini, di akhir bulan Rabiul Awal, kita masih bisa kembali memulai aktivitas kita dengan sesuatu yang baik. Kita awali dengan amalan yang menunjukkan bahwa kita ini tunduk pada Allah, yakni mengikuti, melakukan kewajiban kita, menjalankan salat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang lain, yakni mencari ilmu, thalabul ilmu. Mudah-mudahan aktivitas kita yang bernilai ibadah dan bahkan wajib ini menjadi amal yang menjadikan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridho itulah tingkatan yang tertinggi. Para kekasih Allah, para wali Allah itu ketika beribadah, itu yang dicari adalah ridho Allah. Karena ridho itu adalah yang dicari dari seorang kekasih. Wali itu artinya kekasih. Jadi kalau kekasih melakukan sesuatu itu tidak minta balasan, tapi mencari ridho. Kalau pembantu, kalau pelayan, atau bahasa kita abdul, hamba, itu kalau melakukan sesuatu adalah karena supaya dapat balasan. Kalau di zaman Nabi dulu, para hamba melakukan tugasnya, ada namanya abdun itu yang mu'ahad, ada perjanjian, nanti akan dimerdekakan, seperti itu. Lah ada orang yang ibadahnya itu karena tijariyah, karena ada bisnis. Kalau saya melakukan ini, nanti akan saya dapat ganti seperti ini. Itu bisnis. Lah mudah-mudahan kula jenengan sing mun yamono yamini ini beribadah kepada Allah di tengah malam, di tengah siang, kita beribadah kepada Allah ini meningkat ibadahnya bukan karena itu. Mudah-mudahan kalau belum bisa ya mbak apa-apa, kita latihan. Kita ibadahnya adalah mencari ridho Allah. Itu adalah tingkatan yang tinggi karena namanya kekasih. Lek nglakoni apa golek ridane itu berarti karena kekasih.
Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya mari kita awali kajian fikih atau tauhid yang dibilang singkat. Kalau pengajiannya berbatas, ini suruh sekarang malah pol-polan. Saya dilihat di jadwal sholat, ini waktu yang paling pagi. Jadi di bulan November itu bulan waktu sholat paling awal, zuhur sekarang sudah naik 1 menit, jam 11:16. Biasanya jam 11:15 paling awal itu. Nah, subuh juga gitu, ini paling awal ini. Jadi lek jenengan wungu jam 3 niku digawe mbek gawe kopi, digawe tahajude gak umat. Nggih, napa mari nang jedine suwi ngono tambah gak umat. Oleh karena itu mungkin yang enak kalau jenengan pakai alarm atau yang sudah memang terbiasa itu, kalau ingin istiqomah ya mungkin 1 jam sebelum subuh. Nah jadi enak, mungkin subuh 4:30 berarti ini 2:30. Kalau yang sudah terbiasa memang bangun setiap hari 2:30 ya nggak masalah ya, supaya kita bisa menambah pendekatan diri kita pada Allah. Mulai bahasane para ulama niku lek tahajud mek rong salaman iku lak puasa cek-cek ngeten. Paling enggak yo petang salaman. Oh, iku jenenge kelas enggak. Lah itu kita belajar. Nah, asal tahajudnya yang kita lakukan itu istiqomah. Ini walaupun ya hanya kurang setengah jam sebelum subuh umpamanya, atau kalau perlu berangkat sekalian ke masjid ya. Walaupun yang paling utama salat sunnah itu dilakukan di rumah. Jadi masjid dibagi tahiyat masjid, masjid dibagi mamane batal mari wudu, syukri wudu, dibagi ini. Kalau bisa di rumah. Dini kok luwih nyaman nduk masjid, beda. Karena di rumah umpamanya karena memang panggonane bisnis nggone omahku buk umpamanya salat kok kan berarti nyaman di masjid, yang berarti lebih baik di masjid. Tapi kalau bisa jadikan rumahmu itu, jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Jadi bagaimana? Gunakan rumahmu untuk sholat. Karena sholat yang paling bagus untuk di rumah adalah sholat sunnah, dan sholat yang paling bagus untuk fardu adalah di masjid. Mari kita awali kajian kita yang enggak sampai 1 jam ini dengan bacaan doa senandung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Biasane tiang-tiang lek maos kitab diawali ngeten niku jenenge ndongakno sing biasae diwaca kalih wong sing maca kitab. Qala al-musannifu, penulis kitab itu berkata,
Itu kalau itu mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang dikaji. Itu biasa jenengan lek ngaji ten ngene pondok biasa mengawali ngajinya dengan manafana bi wa bi ulumihi fitaraini amin. Itu sudah biasa. Nah, kali ini kita lanjutkan fasal yang kemarin dulu kita baca, yaitu tentang Jum'ah. Masih ada sedikit yang belum kita baca. Setelah kemarin fardunya Jum'at atau rukun Jum'ah kita baca, kemudian sunnah hayat Jum'ah. Sunnah hayat itu yang berupa tingkah seperti al-ghuslu, kemarin sudah kita baca. Mandi di hari Jum'ah. Mandi di hari Jum'ah itu mulai dari terbitnya fajar, subuh sampai sebelum sholat Jum'ah. Yang paling utama adalah ketika kita mau berangkat Jum'ah. Kenapa? Karena tujuan mandi Jum'ah itu adalah supaya ketika kita berkumpul dengan orang banyak, kita jadi harum, kita jadi enggak supaya pantas kumpul dengan orang. Watan diful jasad, membersihkan badan. Di dalam syarahnya ini, syarahnya kitab At-Tadhib namanya Fathul Qorib, itu disebutkan apa dengan mandi. Kalau nggak bisa mandi ya tayamum. Tayamumnya diniatkan untuk supaya bisa melaksanakan sholat dan supaya pantas boleh untuk melaksanakan sholat atau bertemu dengan orang-orang. Itu walubsu siyabil bid, dan memakai baju yang putih, itu yang kemarin. Kemudian wa'ahdud dufur, mencukur ini kuku, dan watibu, dan pakai wewangian. Itu hayat, sunnah yang berupa tingkah. Sekarang dilanjutkan wa yustahabbu, dan disunahkan apa al-insatu. Insot itu mendengarkan tapi dengan perhatian penuh, niku insot. Jadi kalau bahasanya itu memperhatikan, fokus, itu yustahab, disunahkan. Fi waktil khutbah, pada waktu khutbah. Ketika khutbah dibaca, sunnahnya adalah insot. Insot itu diam untuk memperhatikan. Lek uskut, diam, mbuh awak merhapek nang boga iku jenenge uskut. Tenggane bahasa Arab niku uskut, diam. Nah itu diam mbuh sak karep. Tapi kalau ansit itu diam untuk merhatikan. Lek jenengan tenggane masjid-masjid sing enten bilale niku. Nah, enten bilale niku. Enek ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Nah, itu ada kata-kata ansitu, perhatikan, wasma'u, dengarkan, wa ati'u, taatlah, rahimakumullah, mudah-mudahan kalian dapat rahmat dari Allah. Itu ada kata-kata ansitu. Ngaten. Jadi memperhatikan ketika khutbah itu termasuk mustahab, disunahkan, diperintahkan. Ngaten. Dasare wonten niki rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya riwayatnya Bukhari dan Muslim. Wa ghairuhuma, enten tambahane, dan selain keduanya. Berarti sanadnya banyak. Yang meriwayatkan bukan hanya Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oh ini malah sing persis diwaca teng kene nika enten masjid sing enten Bilal nika. Biasakan An Abi Hurairah radhiyallahu an, begitu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Biasanya itu. Ini hadisnya. Wa idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid
wal imamu yaktubu ya falakot lahu. Ini hadis. Itu yang dibaca biasanya memang hadis itu. Idza qulta, ketika kau berkata li sahibika kepada temanmu, yaumal jum'ati pada hari Jumat, lek pas dino Jumat kok awakmu ngomong nang ngene kancamu, ngomongnya ya piye? Ansyid, he meneng. Nah itu ngomongnya ucapannya he meneng. Itu bagaimana? Wal imamu, padahal waktu itu imam yaktubu sedang khutbah. Ketika kamu bilang pada teman, hei ojo rame, hei meneng, padahal ketika itu imam sedang khutbah, maka kenapa? Falakot lahu, maka sungguh enek taukite loro niki, lame taukit ditambahi kot, maka sungguh temen lahu. Lahu itu di sini kalau diartikan lahu itu malayu sinu minal kalam, gak ada kebaikannya. Itu jadi kalau lahu itu biasa itu muspro, nah mubazir gitu. Apa nih sing bazir? Jumatan gitu. Lahu itu tidak ada artinya, kayak orang puasa dadakno menggunjing, dusta. Kata Nabi 5 yang menghapuskan dosa, doa pahala puasa. Posone sah tapi gak oleh pahala. Ini Jumat juga begitu. Ketika khotib sedang khutbah ngomong bekanyan, ojo rame. Itu biasanya arek cili-cili. Mana? Apa meneh wong gede kan, ojo rame. Padahal ketika itu khotib sedang khutbah, maka falaqad lahu, maka sungguh telah sia-sia Jumatan. Nah, Jumatan ini sah, tapi sia-sia. Mulane ya napa? Ya kadek ngomong. Ada pengecualiannya. Dan ngene sarai niki ya teman. Dikecualikan niki wa yustasna minal insati umurun mazkuratun fil mutawwalat minha indarul a'ma ayyaqa fi bi'rin. Ini yang dikecualikan dalam kesunahan insot ini adalah beberapa perkara seperti disebutkan dalam kitab-kitab yang ini, dalam kitab-kitab yang luas pembahasannya. Kalau di dalam Fathul Qorib nggak disebutkan hanya dalam kitab-kitab yang luas, atasnya Fathul Qorib namanya Fathul Mu'in, di sana baru disebutkan karena pembahasannya lebih itu tulisannya kecil-kecil, tebalnya sudah segini. Itu kalau diterjemah itu bisa mungkin bisa jadi 5 atau 6 jilid itu. Namanya Fathul Mu'in. Lho ngeten niku Fathul Mu'in, iki disarai mana? Jadi ada penjelasannya lagi. Itu namanya kitab-kitab yang luas penjelasannya. Nah, ya napa di antaranya sing dikecualikan oleh ngomong adalah memperingatkan orang buta yang akan jatuh ke sumur. Enek wong buta budal. Nah, sampean waktu itu dengarkan, enek wong buta kajenge kecemplung sumur. Saiki gak ono sumur. Paling kecemplung got. Ya napa? Dengan peringatkan. Pak, awas, Pak. Umpamanya. Ini pengecualian. Ngaten. Kemudian apa? Memperingatkan orang yang hendak disakiti oleh kalajengking. Mbah mane lek ene arek cilik umpamane katene kecemplung atau ada orang buta mau masuk ke dalam sumur umpama atau sesuatu yang sama dengan itu atau dikiaskan, jenenge dikiaskan, dipadakno mbek niku. Sesuatu yang penting. Lah niku kula kadang-kadang lek ten gene kamaradan kula miringkan khutbah enten tiyang mlebet. Pak niku Pak arek-arek Pak niku enten tiyang ngirimi sego. Lek pas khutbah nggih mboten kok jawab. Ngoten. Itu. Kenapa? Karena eman. Oh iya kok tak urusane umpamane. Itu tidak termasuk bisa dikiaskan dengan itu. Lek urusan sego ya babah sego. Mamane nasi kotak, nasi Jumat berkah itu.
Jadi pengecualinya sesuatu yang sangat urgent. Ngaten. Itu dalam hadisnya begitu. Kemudian wa min riwayatin, dan yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, man lago falaisa lahu fi jum'atihi tilka syai'un. Nah, barang siapa yang sudah lago falaisa lahu min fi jum'atihi, maka tidak ada bagian dari Jumatan. Ya, gak ono bagian pahala dari Jumatan, tapi sah Jumatan. Itu teruskan, karena babnya nanti kita mungkin bab sesudahnya, bab salat id. Wa man dakhala wal imamu yahtubu shalla rakaataini khafifataini. Nah, tsumma yajlis. Niki terusane. Wa man dakhala, dan barang siapa yang masuk, wal imamu, sedangkan imam yahtubu sedang khutbah, ya sholat, maka sholatlah rakaataini, 2 rakaat, tapi khafifataini, ringan niku cepet. Sholat cepet niku iso surah itu setelah Fatihah itu dibaca dengan cepat, kuliah mbek kulhu mamane, utawa lek perlu malah gak usah maca Fatihah tok mawon langsung rukuk. Kenapa? Karena yang dilakukan itu sholat sunnah, sementara mendengarkan khutbah itu adalah satu kewajiban. Ngaten. Nah, bagaimana disunahkan? Waman dakhala wal imamu yahtubu ya shalla rakaataini khafifataini. Kalau barang siapa yang baru datang masuk masjid, ini disebutkan dalam syarahnya, barang siapa yang baru datang masuk masjid sedangkan imam sudah khutbah, maka sholatlah 2 rakaat secara cepat. Dalam syarahnya ini disebutkan, barang siapa yang sudah di situ kit mangduk kunu imame khutbah dalam sholat sunnah ora usah. Umame wis khutbah datang sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Kan ada sholat sunnah namanya qobliyah Jum'ah. Gitu. Atau ambil air wudhu kemudian mlebu masjid syukril wudhu, ora usah. Bagaimana? Duduk saja kalau memang sudah mengikuti sejak awal. Kalau baru datang masuk masjid kok sudah khutbah, sholat 2 rakaat itu khafifataini lisan, ringan cepat. Jadi Fatihah sing diwaca rukune mawon, mantun Fatihah. Maca surat kan sunah, gak usah diwaca. Dan cepet-cepetan kayak sholat sunnah qobliyah maghrib. Nah, sholat sunnah qobliyah maghrib itu Rasulullah melakukannya cepat sampai sahabat mengira Nabi mau coba Fatihah tagak. Gitu. Di dalam syarahnya ini, bahkan di dalam syarah Muhadzab disebutkan oleh Nawawi secara tegas memberikan hukum haram. Kalau masuk masjid sedangkan khotib sudah berkhutbah, haram. Itu menurut Imam Nawawi di dalam kitabnya Muhadzab. Tsumma yajlis, kemudian silakan duduk. Itu aturan-aturan sholat Jumat. Bon, kita lanjutkan. Faslun, fasal sholatul idaini, sholat id. Sholat idaini itu berarti id dua id, Idul Fitri dan Idul Adha. Sebutkan bahwa sholatul idaini sunnatun muakkadatun. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha iku sunnatun sunnah muakkadatun kang muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang mendapat penekanan lebih. Ngaten. Sunnah muakkadah berarti mboten wajib, mboten. Ngaten. Sing wajibno niku ya wong-wong dhewe Jumatan gak budal,
Sembahyang Id, lek kauman gon ngarep muring-muring. Bagaimana? Sholat Id itu hukumnya sunnah. Ngaten. Kenapa? Karena banyak di sana keistimewaannya salat Id. Tapi hukumnya ya tetap sunnah muakkadah, nggak sampai menduduki wajib. Senajan nazar umpamane. Ya. Nah, itu. Itu salat Id hukumnya sunnah muakkadah. Ada dasarnya, ada. Rawahul Bukhari hadis ke-913 dan Muslim hadis ke-889. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju keluar yaumal fitri hari raya Idul Fitri wal adha dan hari raya Idul Adha ilal musalla ke tempat sholat. Ini menyebutkannya ilal musalla, ke tempat sholat. Makanya ada orang-orang yang berpedoman sholat Id iku nduk lapangan. Kenapa? Karena dalam hadis itu disebutkan bukan ilal masjid, sholat ilal musalla. Ngaten. Lah, sementara ulama yang lain, apa masjid itu gak musalla? Wong masjid itu ya musalla. Musalla itu artinya tempat sholat. Wong masjid itu ya musalla. Ngaten. Berarti boleh sholat di dalam masjid. Kenapa? Kalau di lapangan menunjukkan syiarnya, menunjukkan syiar Islam. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah. Yang pertama dilakukan oleh Nabi ketika Idul Fitri dan Idul Adha adalah sholat. Tsumma yansarifu, kemudian bubar atau selesai sholat, fayakumu, maka Nabi berdiri muqabilan nasi, menghadap manusia. Lek pun mantun sholat, ngeten, Nabi menghadap manusia. Wan nasu, dan orang-orang para sahabat waktu itu julus duduk ala sufufihim, tetap pada sof-sof mereka. Ngeten, itu sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu khutbah. Lek ngaji nggih benten. Ngaji nggih golek sendenan. Lek khutbah itu kan enggak lama. Ngaten. Khutbah itu enggak lama. Jenengan baca khutbah Rasulullah, enggak ada yang lama. Enggak ada yang lama. Kan ada dalam hadis-hadis Nabi, khutbah Nabi itu enggak ada yang lama. Ngaten. Lama niku mung jenengan soalnya gak di bahasa Jawa, untuk gak di bahasa Indonesia. So yang bahasane gak paham umpamane. Nah, enggak lama khutbah Rasulullah itu. Kayak khutbah Jumat, khutbah itu enggak lama. Wan nasu julusun ala sufufihim. Apa isinya? Fayaiduhum. Nabi isinya khutbah itu yaiduhum, nasihat, menasehati. Kemudian wahyu sihim, isinya yang kedua wasiat. Kemudian wayak muruhum, dan Nabi memerintahkan kebaikan. Isi khutbah itu adalah 3. 1, memberi nasihat. Nasihat itu biasanya dikaitkan dengan kisah, diceritani. Cek dadi nasihat, oh tibane ngono. Itu namanya nasihat. Kemudian memberikan wasiat, pesan. Kalau biasa yang kita sekarang adalah pesan takwa, itu pesan. Kemudian wayak muruhum, dan Nabi memerintahkan kebaikan. Isinya ada 3. Wa in kana yuridu ayyaqta'a ba'san qata'ahu. Kalau Nabi pingin di dalam khutbah itu memutuskan masalah, diputuskan oleh Nabi ketika khutbah. Au ya'muru bisai'in amara bihi. Kalau Nabi ingin memerintahkan sesuatu, Nabi memerintahkan. Ngaten. Tumayan sarifu, kemudian selesai. Jadi enggak lama. Makanya kalau khutbah itu isinya padat. Ngaten, itu cirinya khutbah. Khutbah itu isinya padat, tapi yang dengarkan paham. Ngaten. Kalau ceramah itu isinya sedikit
tapi penjelasannya yang banyak. Ngaten. Sing repot isine mek titik, penjelasannya gak jelas. Dadi ngaji jenenge mbulet iku mengajopo, itu jenenge gak jelas. Ngaten. Ben. Kemudian wahya rakaataini. Saya lanjutkan karena saya usahakan selesai pada pagi hari ini salat itu. Wahya rakaataini. Salat Idul Fitri atau Idul Adha itu rakaatani, 2 rakaat. Dasarnya adalah diriwayatkan oleh Nasa'i min hadisin Umar, dari hadis Umar, annahu qala, Umar berkata, wa sholatul fitri rakaatani wa sholatul adha rakaatani. Ngaten niki cek gak enek wong gawe macem-macem. Ngaten artine jangan untuk akhir-akhir zaman nenek wong gawe macem-macem nyalai sunnah Nabi. Sholat katanya Umar, sholat Idul Fitri itu 2 rakaat. Ngaten. Kemudian sholat Idul Adha itu 2 rakaat. Ngaten. Tsumma qala, kemudian Umar berkata, ala lisani Muhammadin. Saya mengatakan itu seperti lisannya Muhammad. Artinya Nabi Muhammad memerintahkan sholat itu 2 rakaat. Ngeten ini tadi landasan bahwa nanti tidak akan ada yang merubah-rubah. Ngeten. Kecuali sesuatu yang memang terpaksa. Ngeten. Kados hikayah cerita sing pun masyhur niku. Enek wong gak gelem sembahyang, roh jelas gak sembahyang. Ngeten. Terus mantun ngoten anake niku aktif sembahyang. Malah ada yang menyebutkan bahwa bapak itu gak Islam, anaknya aktif ngaji. Mantun ngoten ten kene yai, bapak kula ninggal kula nyuwun tulung. Kadang ulama itu nyuwun tulung ninggal sholat. Nah, akhirnya karena pas ulama itu gurung sholat duhur, oh iya mara sembahyang, enek rukuke, enek sujute. Manus takoni, lah kok aneh niki salat enten rukuke? Krana dosane bapakmu akeh, salat iku kudu istimewa. Ngono. niku pengecualian. Karena apa? Karena sebenarnya kalau orang itu tidak sholat, jelas tidak sholat, kita tidak boleh nyolati. Karena dulu ada yang ekstrim, gak tuh mau nang masjid kau nyolati mau, tidak boleh. Kenapa? Dia bilangnya Islam. Kita suruh nyolati, sholati. Ngeten. Wong iku gak tau nang masjid, apa gak tau nang masjid iku gak sholat? Kan tidak. Ngeten. Ya lek gak wong ndok omah dan sholatnya dia lebih bagus dari kita. Nah, itu nggak boleh. Mau terus ngarani wong gak tau nang masjid, gak tau sembahyang apa men, terus tambahin men rokok, tambah nemen niku tambahan. Wis gak ilok tambahan ngeten. Ya napa? Ya disolati karena kita tahunya dia Islam. Kalau orang itu Islam, ngeten, dan dia mengatakan bahwa sholat itu wajib, terus dia gorong sholat, dia itu dosa. Ngeten, dan dosa niku jenenge. Ngeten. Makanya dalam hadis yang panjang itu banyak disebutkan itu. Bagaimana dia Islam tapi dosa. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, itu baru dia tidak Islam. Sembahyang gak wajib. Mulane aku gak sholat. Islam, tapi sembahyang gak wajib. Loh iku lho sing gak oleh sholat. Kenapa? Karena dia mengingkari kewajiban sholat. Nah, sholat lah, sama gak sholat. Iya, nah. Sholat itu wajib nih, sembahyang nang masjid, tapi dia gak sholat. Nah, itu dia yakin bahwa sholat itu wajib, tapi dereng sholat, ya gak apa-apa. Nah, tapi dosa. Pun itu hadisnya. Terus wayukabiru fil ula, dan takbir fil ula pada rakaat pertama sab'an 7 kali. Siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Nah, mbok menawi jenengan suatu saat dadi imam malah wis kliwat malam. Wingi kan kata sing dadi imam salat Idul Fitri, sembahyang do omahe dhewe-dhewe.
Lho cek ngerti aturane. Ya lek kapan-kapan nenek maneh. Ngoten utawa jenengan pas tindak ten pundi ngoten. Wonten ngoten terus dikeni mami salat. Cek ngerti ilmune. Salat itu yukabiru fil ula sabaan. Takbir pada rakaat pertama 7 kali. Selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama. Allahu Akbar. Niku takbiratul ihram. Iku hukumnya wajib. Lah sing takbir ditambahi niku ping 7 niku sunnah. Ten Pondok Chandra kapan niku? Imame lali gak ditambahi. Ngoten. Ya gak usah geger, gak usah rame. Ya napa? Ya gak apa-apa, terus ae. Ngoten. Gak usah sembahyang Idul Fitri gak sah. Kaya wis alim-alim dhewe gak sah nasa wong. Pun ini yang pertama. Wafisaniyah dan yang rakaat kedua khomsan 5 kali takbir siwa takbiratul qiyam selain takbiratul qiyam. Takbiratul qiyam niku jenengan ngadeg Allahu Akbar dari setelah sujud itu. Nah itu namanya takbiratul qiyam, kan bunyi Allahu Akbar. Nah itu namanya takbiratul qiyam. Terus nambah 5. Ngaten. Itu hukumnya sunnah. Biasanya kula umumno lek para sahabat antara takbir satu dengan takbir berikutnya itu baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kula sampai akan ngoten. Soalnya napa? Itu ada yang menerima dan enggak. Sing gak nerima Nabi lo gak tahu muni ngono. Ngoten. Itu yang dilakukan sahabat. Ngoten. Sedangkan ada hadis Nabi yang jelas hadisnya sahih, alaikum bisunnati wa sunnati hulafai. Hendaklah kalian itu berpegangan dengan sunnahku dan sunnah penggantiku hulafai. Nah, paling enggak hulafa'ur rasyidin. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ngaten. Jadi kalau di Mekah sekarang sholat tarawih itu 20 rakaat itu bukan Nabi tapi Umar. Di sana melakukan iya karena paham dengan hadis itu. Ngaten. Mulane gak usah atik di lokno. Ngaten. Sing 20 ya gak usah lokno. Sembayang mek petang wis gak khusuk mek petang salaman. Umpamane ya piye? Ya wis menengae lah. Soalnya jamaahku sepuh-sepuh lek gawe 20 ku gak kuat. Enak. Gak usah atik rame. Ngaten. Sing rame sing ngelokno biasa gak budal masjid. itu dasarnya adalah hadis dari Umar bin Auf Al-Marzini radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idain. Nabi takbir di dalam salat Idul Fitri Idul Adha fil awal sab'an qoblal qiraah. Niki hadise. Lek wau fikih niki hadise. Nabi salat Id takbir pada rakaat pertama sab'an qoblal qiraah. Munine ini qoblal qiraah, sebelum qiraah. Qiraah niku berarti Fatihah. Ngaten. Dadi sadurunge Nabi maca qiraah maca Quran, ngaten niku cambaan pada pertama. Wa fil akhirah dan pada rakaat yang akhir, rakaat kedua khamsan qoblal qiraah. Takbir 5 sebelum Fatihah. Ngaten. Wahwa rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi hadis ke-536. Waqala dan berkata hadis Tirmidzi huwa itu adalah ahsanu syai'in fi hadzal bab anin nabi. Ini adalah sesuatu yang paling bagus sanadnya dalam bab ini, dalam hadis Nabi, yaitu apa? Takbir 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua. Ngaten. Lah terus no wayah tubuh dan khutbah ba'daha sesudah sholat, khutbahnya khutbataini, 2 khutbah. Ngaten. Saya bacakan ini supaya jenengan gak nyalahno lek enek wong khutbah niku loro enek khutbah siji. Ten mriki kadang-kadang enten ngoten. Enek khotibe niku sing khotib niku mek siji. Ngeten. Enek khotibe niku biasa khutbah 2. Ngaten.
Ada pendapatnya, ada dasarnya, ada. Nih, yukabiru takbir fil ula pada khutbah pertama niki khutbah nggih sanes salat tis'an 9 kali. Nah, mbok menawi jenengan pas khutbah winginane panjenengan ngimami ten dalem niku lho. Wah, dikei takbir. Nah, ilmune gurung ngimami dhisik. Saiki takut ketemu ilmune. Aku winginane gak ada takbir. Wis gak apa-apa wong salate ya sunah. Yukabiru takbir fil ula pada khutbah pertama tis'an 9. Wa fisaniyati dan pada khutbah kedua sab'an 7 kali. Niku macane mutatawila wilayah apa? Mutatabi'ain. Utawa terus menerus mutawalliyat. Kayak Allahu Akbar. Ngeten. Allahu Akbar. Jangan keping songak wis nduk suwi. Enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ngoten kan biasanya. Nah, itu diawali dengan takbir. Ngoten. Niki ilmu. Jenengan kersane anu paling gak lah takbir sing keren. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten. Itu khutbah rukune khutbah kan niku. Terus lek tambahi syahadat nggih syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngoten-ngoten ditambahi malih rukune khutbah. Niku maca Quran. Seruan takwa mari. Nah, gayane Allahu Akbar keren. Manten-manten iki dak wis. Itu dikeraskan lawatnya nggih. Pun itu khutbahnya juga begini. Khutbahnya 9 ketika khutbah pertama, khutbah kedua 7. Wa yukabbiru won kula terusno niki. Wa yukabbiru enten dasare, kula wacane dasare. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan Abu Bakar wa Umar dan Umar radhiyallahu anhuma yusalluna padha salat mereka al-idaini id qoblal khutbati sebelum khutbah. Dan jadi khutbah itu dilakukan sudah sholat. Ngaten hadisnya mereka itu sholat sebelum khutbah. Enak ini ku mulane sontok suwi titik gak apa-apa. Nomor 1 setahun pisan. Nomor 2 mari sholat. Mari sholat terus khutbah. Umpama batal santai saja. Maksudnya makmumi. Ngaten. Lah lek Jumat mboten. Ngaten lek Jumat mboten. Kenapa? Karena nunggu setelah khutbah baru sholat. Itu bedanya. Ngaten. Niki warawa Bukhari dan Imam Bukhari menyebutkan Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kharajtu saya keluar ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin au adha fa shalla tsumma khotaba. Kemudian Nabi sholat baru Nabi khutbah. Itu warafa Syafi'i dan Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab Imam Syafi'i kalau menyebutkan itu jenengan pun ragu, kok Syafi'i kok gak Bukhari. Ingat Syafi'i itu lahir jauh sebelum Bukhari. Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Bukhari 300. Jadi jauh sebelum Bukhari lahir itu Syafi'i sudah lahir. Ngaten. Cuma terkenali Syafi'i itu ahli fikih. Wong saiki sing nrimo sing biasa sing dipilih hadis endi. Ngaten. Padahal Syafi'i itu kalau menyampaikan ya jelas hadis-hadisnya dikuasai karena ahdurnya, masanya itu lebih dekat kepada Nabi. Ngaten. Kata Syafi'i an Ubaidillah
dari Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah qala as-sunnatu ayatubal imamu fi idaini khutbataini. Sunnah dalam yang dilakukan khatib untuk berkhutbah bagi imam adalah fil idaini, dalam Idul Fitri dan Idul Adha itu khutbataini, 2 khutbah. Jadi khutbah duduk, berdiri, khutbah lagi. Itu yasilu bainahuma bijurusin, yang memisahkan antara keduanya dengan duduk. Kita lanjutkan. Wayu kabiru dan takbir. Ini sekarang membaca takbirnya. Niki membaca takbirnya. Wayu kabiru dan membaca takbir min huru bisyamsi, sejak terbenamnya matahari, min lailatil idi, dari malam id. Malam itu tuh berarti masuk maghrib, itu malam hari raya. Ila ayat hula, sampai ketika masuk al imamu, imam fi sholati, dalam sholat. Ngaten. Itu untuk Idul Fitri takbirnya mulai masuk maghrib, ngaten, masuk maghrib sampai imam mau memulai sholat. Itu ngaten. Wafil adha, dan sholat dalam Idul Adha khalfa sholawatil mafrudot. Dan untuk sholat Idul Adha ini namanya takbirnya itu ada takbir mutlak sama takbir muqayyad. Napa takbir muqayyad niku bacaan takbir yang dibaca sesudah sholat fardu. Idul Adha niku lho, dan jenengan mantun salam biasanya terus wiritane jenengan diganti niku dhisik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya takbirnya takbir muqayyad. Ada batasannya, yaitu waktu setelah salat. Namanya khalfa sholawatil mafruḍat min subhi yaumi arafah, sejak subuhnya hari Arafah, ilal asri, sampai asar, min akhiri ayyamit tasyrik, sampai di akhirnya hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 13 bulan Zulhijjah. Ngaten. Jadi tanggal 10, ngaten, terus 11, 12, 13. Selama 4 hari. Itu takbir. Baik takbir yang muqayyad maupun mutlak. Mutlak niku sing takbir nduk ndi oleh. Jenengan ambek masak takbiran ya oleh. Ngaten. Nah, ini nanti kita baca dasarnya. Kita baca ini ya. Yang Rawahul Hakim. Imam Hakim nih, Imam. Hakim itu adalah sebutan bagi orang yang hafalan hadisnya itu di atas 300.000 hadis. Oh, kalau hafid, sebutan hafid itu untuk hadis itu hafal 300.000 hadis. Hafid. Bukan hafid Quran itu bukan, tapi hafid untuk hadis itu hafal 300.000, bukan 300 tok. Enek ribune niku. Lek 300 awake dhewe mau ngapal mungkin iso. Ngaten. Kok 300, Pak? Telu mawon bulet ngapal kok. Hakim bagaimana riwayatnya? An Ali wa Ammar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu, mengeraskan fil maktubati, dalam salat-salat fardu, bismillahirrahmanirrahim. Nah niki dasare banterno maca bismillah. Ngaten. Lek maca Fatihah niki lho. Maca Fatihah niku bismillah di banterno. Wa kana, dan adalah Nabi yaknutu. Nah, sering ngene metu. Wa kana, dan ada Nabi yaknutu kunut fi salatil fajri, dalam salat fajar. Salat fajar itu salat subuh. Nah, ini dasarnya kunut dalam salat subuh. Ngaten. Nah, lah mriki mboten Pak. Yo.
Saya dulu dipesan sama Pak Badrus itu, Pak Giarto, masjid ini dulu dibangun, itu dibangun orangnya ndak ada yang ngerti, orangnya ndak ada yang NU dan Muhammadiyah, bangunnya pokoknya gimana ini, itu dibangun kayak itu karena banyak orang yang taunya itu Al-Falah, kayak Al-Falah, itu. Maka ketika ngimami subuh diberi waktu. Barangkali orangnya itu biasa kunut biar kunut, ngaten, biasa kunut biar kunut. Nah, makanya sekarang kalau ada imam yang kunut jenengan melok kunut, wong makari aman amin, ngaten. Ngikuti imam itu hukumnya wajib. Padahal juga kita tahu dasarnya. Oh tibane kunut iku enek dasari, ngaten. Lek perlu malah kados enten masjid lintu ya napa dibagi telung dina kunut, tukang dina gak kunut. Enten masjid ngaten. Ya napa? Nggih ngaten sing kepengin kunut-kunut. Kan. Itu wakana yaknutu fi sholatin masjid. Wakana yukabbiru fi yaumi Arafah. Nabi membaca takbir di hari Arafah. Wa sholatal ghada, salat pagi. Di sini disebutkan salat pagi, salat subuh disebutkannya. Wa yaqta'aha salatal asri akhir ayami tasyrik. Pada akhir hari-hari tasyrik Nabi menghentikan bacaan takbir itu pada akhir hari tasyrik, yaitu waktu salat asar. Lani kalau pesan salat asar hari tasyrik itu terakhir takbir. Ngaten. Qala hadza hadisun shahihun. Hadis ini sahih. Ngeten. Al sahihul isnad wala a'lamu fi riwayatihi mansuban il jarh. Ka ono lukane. Ngeten. Salat ghada artinya salatul fajri, salat fajar. Wa qala al-Bukhari, dan berkata Bukhari, wa kana, dan adalah Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi kubbati. Umar membaca takbir itu di dalam gubuknya. Gubuk itu di sini diartikan itu adalah rumah yang nopo payon itu bukan dari payon biasa, dari daun-daun, melainkan diarani gubuk. Umar itu baca takbir di sana. Fayasma'uhu, maka mendengar bimina di Mina. Fayasma'uhu, maka mendengar ahlul masjid. Fayukabbiruna, maka mereka membaca takbir. Ini Umar. Umar itu salah satu dari khulafa ur-rasyidin. Ngaten. Jadi jenengan takbiran angsal. Selain dari hadisnya juga dari Nabi juga. Wa fi fustatihi, dan nduk gerdu, nduk gerdu. Ya maca takbir. Ngaten. Wa majlisihi, dan di majelisnya. Umpama pas pengajiannya dan diawali takbiran. Biasa Umar itu. Wa mamsati, dan wa mamsahu, dan gon lakune tempat. Jadi dimanapun Umar membaca takbir. Dan tilkal ayyamu jami'an, semua 4 hari itu, tanggal 10, 11, 12, 13 dipenuhi dengan takbir. Dimanapun Umar baca takbir. Itu. Nah, itu bahasanya. Entek waktu ini. Nah, sikapnya takbir itu di dalam kitab yang pernah saya baca itu, kalau ada yang takbir 3 kali diperbolehkan, hal takbirnya 2 kali diperbolehkan. Ada sama-sama ada. Sudah pernah saya bahas itu. Enek sing Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek sing Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran ini. Nah, itu sama-sama ada dasarnya. Itu. Nah, itu bahasanya dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Monggo kalau ada yang didiskusikan atau ditanyakan. Nggih, gimana Pak? Waalaikumsalam. Sholat kita
Sholat wajib berarti nggih. Sholat wajib yang masih bolong-bolong bagaimana? Kalau kita meninggalkannya dalam keadaan Islam dan memang kita Islam sejak dulu, maka caranya dengan dikodok. Mengkodoknya bagaimana? Mengkodoknya ya setelah sholat kemudian kita nambah sholat lagi. Ngaten. Seberapa lama? Menurut jenengan berapa? Jenengan tinggalkan umpamanya selama 1 tahun, umpamanya selama 1 tahun saya sholat saya bolong-bolong. Gimana? Ya setelah sholat duhur jenengan sholat lagi. Kalau dilafalkan sholli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilati qodaan lillahi ta'ala, kodok mengganti itu kemudian sholat 1 saja. Nah, nanti asar, setelah sholat asar kodok lagi. Itu 1 tahun caranya. Kenapa? Karena nanti akan ditagih itu, kan akan ditagih. Ndak ada kemudian wis gak sholat gak apa-apa. Sing oleh kan wong wedok lek pas menstruasi kan ngene gak oleh. Sing dikongkon qadha niku poso. Nahnu nu'maru bi qadha isyaumi wala nu'maru bi qadha ishalah. Niku kanggo wong wedok. Lek pas men diperintah qadha poso, ora diperintah qadha salat. Ngaten. Tapi lek wis mlebu dhuhur kok rong wedok-wedok durung salat, mangke lek pun suci ngodok ngoten papane gak ana perintah ngono terus gak dikondok. Mulane wong wedok untuk ibu-ibu yang mendekati hari-hari bulanan ketika masuk waktu sholat segera sholat, cek gak kedisian tamune. Ngaten. Ya lek kanggo gorong nglakoni kewajibane mati. Nah, jadi ada sholat yang ditinggalkan. Lah bagi bapak-bapak ndak ada alasan. Alasannya orang itu tidak sholat adalah ketika nggak sehat ini. Lek gak sehat badani, gak sehat pinggir endi tetap wajib sholat. Karena syaratnya sholat itu adalah sadar. Ngaten, syaratnya sholat itu sadar. Jadi wong iku pokok waras. Waras niku waras akali wajib sholat. Jadi orang wajib sholat itu 3 ini, mukallaf namanya. Mukallaf itu Islam, baligh, berakal. Lek gak memenuhi 3 niki ora usah sholat. Ngoten. Islam, jek cilik ya gak wajib. Islam wis gede tapi iso ndok mleher. Pikirane gak main. Iku berarti gak wajib sholat. Oleh karena itu ketika kita pikiran kita sehat kok kita pernah bolong, kita wajib. Caranya mengkodok. Kalau nggak jelas ambil yang lebih banyak. Aki kok saulan apa rong wulan ya sembahyangku bolong-bolong. Pilih yang 2 bulan. Ngaten. Untuk apa? Untuk ikhtiar. Untuk hati-hati. Ngaten. Nabi niku lek enek wong sembahyang kok ijen, terus ketemu salat jamaah dikongkon sembahyang melok salat jamaah. Kenapa? Salat yang sendiri akan dinilai sebagai salat sunnah. Ngoten kok sakit utamane sholat, gak usah medit-medit ambek sholat. Ngoten. Salah medit-medit hak mau sholat tok sholat maneh lho, terus ditambahi kenak. Lho sing kenak lho sapa? Gitu. Bagaimana ketika kita meninggalkan sholat? Caranya diqadha. Kok keturun qadha? Yang boleh mengqadha sholat itu ketiduran atau lupa. Ngoten. Ketiduran atau lupa itu boleh mengqadha sholat. Gak dosa lek oleh turu sadurunge masuk waktu. Sebelum duhur tidur, bangun 4:30. Nah, bagaimana? Gak dosa. Tapi gak pantas. Mosok turu awan sampai sak muni suwene lho gak pantas jenenge. Bagaimana? Ya terus mengqadha salat duhurnya. Ada. Nggih. Jadi ketika orang Islam ini dalam menurut Syafi'i malah Islam usia 20 dia keluar dari Islam, usia 25 dia masuk Islam lagi, selama 5 tahun dia wajib mengqadha sholat. Ngoten menurut Syafi'i. Nah, kalau dia masuk Islam umur 30 sebelumnya gak wajib diqadha. Ngoten. Masuk Islam umur 59, ngoten, umur swidak meninggal, ya wis. Berarti setahun itu dia Islam dan lebih bagus.
luwih apik dadi dongkolane kafir timbang dongkolane muslim. Ngono. Ya, dongkolan niku mantan. Mantan kafir aku iki. Tapi saiki salat. Timbang aku biyen tahu salat tapi saiki gak salat. Ngaten. Caranya dikontok. Ngaten, nggih. Wajib. Sakit kalau Pak sakit niki nih. Wajib. Pokoknya yang wajib sholat itu pokoknya sing loro iki mak wajib. Ngaten, wajib. Ngaten. Jadi lek gak iso ngadeg ya longgo. Kata jenengan, gak iso ngadeg ya longgo. Gak iso longgo. Turu miring, sirahe nduk lor. Ngaten turu miring. Gak iso turu miring, lumah sikile nduk kulon. Sikile ngadep kiblat ngaten. Lumah terlentang, gak iso saisom sak ngadep-ngadepe. Allahu Akbar. Allah berada di mana? Ngaten. Gak iso mbek mripat. Gak iso gak atek mbek mripat sembayang. Allahu Akbar. Gak iso muni Allahu Akbar, pokoke diling sembayang. Pokoknya atine jek sadar, pikirane sadar, wajib. Gak iso, ya berarti mati. Wong gak sadar. Berarti koma. Nah, itu asalah orang itu ketika koma, dia kan apakah wajib sholat apa tidak, itu yang biasanya diperselisihan. Ada yang sakit hati-hatinya itu sampai keluarganya disuruh mensolatkan untuk mayit, ada itu. Jadi karena dia koma selama 1 minggu terus disembayangi diganti ambek ahli, ada dasarnya. Saya ada kitabnya. Walaupun itu mesti perselisihan. Fikih apa mesti perselisihan. Tapi nek sholat selagi yang sakit badannya wajib sholat. Ada. Lek cilik-cilik aku gak sembahyang lapo, aku mang dicopot nyamuk. Wah ya, marek cilik soalnya. Ngaten nggih? Men nggih. Nah, monggo. Sampun nggih? Ampun, selak sepedaan. Wonten pun awan iki. Hanya ini lagi demam sepeda. Mudah-mudahan yang kita kaji bersamaan dengan ridho Allah jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin nuri dzati sirri sari fi sirri asmi yusufat yusuf ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sebelum saya akhiri, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Kami membuka penerimaan imam baru. Nah, enak. Imam mriki sedo kalih Pak Miftahul Huda, Bapak Haji Miftahul Huda kalih Pak Haji Soeharto. Saya membuka penerimaan imam baru. Sing wani daftar monggo. Adik diteki sing wani daftar. Barangkali nanti ada perubahan jadwal imam kangge sing imam, mungkin ada perubahan karena berarti kalau ada yang sudah kapundhut berarti kan harus ada yang ganti. Setiap saya baca itu loh sirah nabawiyah, kalau Nabi lagi perang mesti ada yang suruh gantikan imam di Masjid Madinah. Saya kan baca setiap Sabtu sama Ahad itu kan sering itu. Kalau Nabi lagi ke sini ada yang gantikan, itu berarti imam itu harus terjadwal. Ngoten. Nah, makanya saya buka pendaftaran imam sholat. Nah, monggo jenengan daftar. Ngangge ngangge tes. Itu dulu. Dan saya melancangi nanti dalam pertemuan lain juga saya umumkan, ada ibu-ibu itu
maunya itu dibuka mek titik ae ngoten pintu itu. Tapi karena nggak kerasa, cik wadem, apa cik sumuk, mau terus dibuka blak ngoten. Ini ada apa namanya lelang AC. Tidak usah membelikan satu, nggak usah mungkin. AC untuk ibu-ibu. Jadi kalau AC itu harganya 5 juta, kalau dilelang, Pak saya 1 juta, Pak saya 1 juta, itu mungkin tertutup. Mungkin satu atau kalau mungkin dua, mungkin ibu-ibu cek. Ibu itu 2 AC itu di situ sudah cukup dingin sebenarnya, karena ruangnya tertutup. Itu nggih pengumuman, dan mumpung kita masih diberi umur itu kalau kita gunakan waktu sehat bagus. Jenengan infak lek jenengan pasugi, jenengan sehat niku luwih apik 1000 timbangane 1 juta lek wis mati. Kula wong damel niki. Damel niki. Mboten krana kula kemenyek mboten, tapi krana wadem. Adem sangat tau dalu kula keras. Manten kan eling mek sing ngekeki. Muga-muga sepura dosane diangkat derajate kula ngoten. Ngekeki ini wis sedo. Mulane kula damel pelajaran teng jenengan. Lek jenengan sedekah duit 1000 pas sehat luwih apik timbang 1 juta timbang wis mati. Jawabane kene apa? Wis jelas masuk akal. Lek wis mati gak kanggo, jas iki gak kanggo. Dikek-kekno wis kekno kok 5 kekno kabeh wis mati mau gawe apa. Lah lek jenengan sehat, jenengan sedekah jasku, aku pomong jek urip kekno. Ah, niku lho bagus. Nah, kula eling ambek sing ngekeki. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.